Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap selalu sehat ya, selalu dahsyat luar biasa, dan tentunya ya juga selalu cuan ya teman-teman. Walaupun mungkin marketnya gunjang-ganjing nggak jelas dan sebentar up sebentar down ya, Anda harus terbiasa dengan roller coaster seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum saya mereview hari ini tentang masalah Baby Dogecoin ya, apakah mungkin ke harga Rp1, kita melihat dulu ya arah mata angin kita, tanda kutip. Ya, jadi saya melihat the big three ini ada Bitcoin masih plus 2,86% ya, 2,26%, Ethereum, yang lain ya ada juga yang 10,32, Avalanche ya, Terra juga naik 1,96. Tapi secara overall dia 2,79% dan bullish ya. Saya nggak tahu nanti apakah dia sore, apakah ini akan bearish kembali teman-teman ya. Oke ya, tetap selalu hope the best but prepare for the worst tentunya ya teman-teman. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya tidak akan mengulangi ya Baby Dogecoin itu token apa seperti itu. Saya harap walaupun bagi kalian yang newbie ini adalah websitenya yang official, babydoge.com ya, babydoge.com. Anda bisa pelajari. Kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya silahkan ditranslate, dan semua data-data ini Anda bisa buka karena ini sudah pernah saya review teman-teman, termasuk juga use-nya ya, use case-nya atau utility daripada si token ini apa, itu saya sudah pernah ngomong, sudah pernah review teman-teman. Saya hanya mau review singkat hari ini, apakah kira-kira bisa Baby Doge ini ke Rp1 bang? Kan kira-kira begitu ya. Oke, sebagai update ya, kalau kita perhatikan ini holdernya udah 1.052.000 lebih. Waktu itu sih kedengaran ke publik ya, yang heboh itu bahwa kalau udah tembus 1 juta holder, 1 juta holders katanya akan listing di Binance. Walaupun tampak-tampaknya untuk listing di Binance bukan hanya 1 juta holders ini saja syaratnya, masih banyak loh teman-teman. Saya coba cari di Binance ya, di Binance Trader ini teman-teman, untuk bisa tips daftar di Binance dari CZ ini ya, Changpeng Zhou ini. Itu ada kurang lebih 25 loh syarat-syaratnya. Nanti kita bahas ya teman-teman. Seperti itu, ada 25. Jadi nggak hanya melulu user atau holder yang 1 juta, ada lagi hal yang lain ternyata teman-teman. Itu cuma salah satu syarat begitu ya. Oke ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu karena ada beberapa juga yang sering bertanya, bagaimana sih Bang cara menghitung market cap ya, supaya kita jangan salah. Nanti Anda pikir bahwa menghitung market cap total supply. Salah loh, nggak seperti itu ya. Kalau di saham itu disebut free floating atau free float ya. Ini satu ilmu baru lagi hari ini saya share kepada Anda. Free float ya, free float. Nah, jadi 420 kuadriliun ini supply-nya ya, yang tersedia tokennya maksudnya teman-teman, atau 420.000 triliun ya, triliun koin Baby Dogecoin. Tapi kalau Anda perhatikan, ini sudah di burn loh lebih dari 40% ya. Lebih tepatnya secara jumlah segini nih, 168 kuadriliun itu sudah dibakar. Nah, bedanya kalau di saham kan nggak ada acara bakar-bakaran begini teman-teman, nggak ada. Kalau di saham nggak begini ya. Nah, kalau di token atau perkoinan ini tampak-tampaknya ada burn yang mengurangi yang namanya free float atau free circulating teman-teman. Jadi dengan demikian, dari jumlahnya 400 kuadriliun ini teman-teman, Anda kurangkan 40% sekian-sekian ini, itu yang free float itu 60% saja.
seperti itu ya teman-teman, 60% saja. Jadi 60% itu sekitar 252 kuadriliun. Nah, si 250 kuadriliun inilah dikali dengan harga ini kan ini 0,000000000138702 kalikan dengan ini nolnya 8 di belakang koma ya teman-teman. Itu kalau dikalikan hasilnya ini 349 sekian ini teman-teman. Seperti itu ya. Jadi free float. Jadi jangan Anda kalikan yang total supply, nanti salah begitu. Nah, pertanyaannya apakah mungkin ke Rp1 kan begitu ya. Nah, sekarang gini ya. Harga hari ini adalah 0,00002113 atau turun 1,51% hari ini. Jadi teman-teman, dari sini saja ya kalau kita lihat untuk bisa ke harga Rp1 paling tidak dia harus kill for zero tentunya ini ya. Dan setelah kill for zero ini masih 0,2 nanti. Jadi kalau dibagi 1 dibagi 0,00002113 sekitar ya 47.000 kali lah. Kalau 47.000 kali 47.500 kalau saya hitung tadi ya. Kalau 47.000 kali dikali 100% teman-teman itu sekitar 4.750.000-an persen. Nah, apakah itu mungkin? Nah, pertanyaannya begini, ya. Bagaimana kalau kita compare dengan Shiba? Ya, saya sudah sering singgung kan tentang Shiba. Kita ambil chartnya yang all, begitu ya. Anda bisa melihat di sini teman-teman ya, bagaimana. Ini kan saya sudah pernah singgung teman-teman bahwa harga tertingginya itu 1,13 ya. Waktu itu coba Anda perhatikan ya teman-teman. Saya ada konten waktu itu membahas khusus tentang masalah bagaimana uang jajan 100.000 bisa menjadi 44 miliar teman-teman. Nih ya, kita coba sama-sama search lagi ya materinya teman-teman. Video seperti itu. Dia belum lama kok, baru-baru ini dia saya bahas ya. Coba, ini dia. Nih teman-teman. Ya. Di sini. Nah, coba Anda bayangkan 100.000 menjadi 44,7 miliar. Itu logikanya begini pada waktu itu ya. Jadi ini si Shiba ini kan di sini di awal-awal launching ini seperti itu sampai ke di sini. Ya, itu saya hitung sekitar 453 hari. Nah, ada yang terlalu lebay ya dibilang mungkin aja sih tapi 50 tahun lagi. Wah, Anda kebangetan Anda seperti itu, nggak rasional ya. Karena kalau Anda bilang 50 tahun lagi atau mungkin 100 tahun lagi itu terlalu lebay, terlalu berlebihan. Nah, saya mau nanya gitu, ini kenapa bisa terjadi Shiba Inu hanya dalam 453 hari? Coba hitung ya. Coba hitung deh. Ini dari launching di sini, harganya berapa? 0,00 sekian tuh. Itu kan Agustus 2020. Di sini nih berapa nih ayo? Ya, kita kan mau ngomong possibility gitu ya. Possibility, jangan terlalu pesimis juga jadi orang. Ini kan 2021. Bulan Oktober. Coba aja hitung kalau nggak 400-an hari. Seperti itu. Dan itu saya bahas di sini, teman-teman. Ya, saya bahas di sini. Nah, ya, yang jadi masalah punya nggak kapasitas untuk sukses sampai jutaan kali ini, teman-teman. Coba Anda hitung kira-kira berapa persen itu ya. 44 miliar 700 juta. 44. Nah, seperti itu ya. Dibagi 100.000. Nah, 447.000 kali atau kali 100% begitu ya. Nah, 44 juta loh. Ya, perhatikan ya, saya ulangi sekali lagi. Saya udah ulas, kalau Anda kurang puas dengan penjelasan saya ini, tonton lagi ini. Ini judulnya ya, uang jajan 100.000 menjadi 44,7 miliar ya. Dalam perhitungan kalau mengikuti growth chart daripada si Shiba Inu ini, teman-teman ya. Nah, jadi ini 450 hari ya, 453 hari. Si Shiba Inu itu naik bombastis 44,7 juta persen. Sekali lagi 44,7 juta persen. Pertanyaan saya adalah mungkin nggak ya Baby Dogecoin itu naik 4,7 juta persen. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi si Shiba Inu ini ya
naik dalam 453 hari sebesar 44,7 juta %. Pertanyaan saya, mungkin nggak ya Baby Dogecoin ini bisa naik 4,7 juta %, 1/10 kali. Ya, ini kan tadi 44,7. Ini kan yang si Baby Dogecoin 4,7. Jadi mungkin nggak ya si Baby Dogecoin itu naik 1/10 kali akselerasi, begitu ya? Saya pakai bahasa lebih keren dikit deh, biar lebih canggih. ya, accelerated growth daripada Shiba Inu, ya, dalam 453 hari dia growth 44,7 juta %. Sekarang saya mau nanya, di si Baby Bali ini mungkin tidak 1/10-nya Shiba Inu secara accelerated growth-nya naik. Dalam katakanlah, oke lah nggak muluk-muluk 1 tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Tapi saya rasa nggak mungkin lah 50 tahun. Enggak lah, itu terlalu lebay ya kalau seperti itu, statement begitu. Ya, apalagi ini sudah 1 juta holder dan use case-nya juga jelas loh. Pertumbuhan bisnisnya juga jelas kok mereka. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau saya sih optimis. Ya, makanya saya bilang hope the best, ya, prepare for the worst gitu. Sedangkan ini bombastis, teman. Dan ini kan sangat terkenal kan, sangat terkenal di seluruh dunia crypto market. Terkenal sekali ini Shiba Inu ini, hanya dalam setahun lebih sedikit bombastis sekali, bisa puluhan juta % dia naiknya. Tapi ingat, harus sabar. Kalau nggak sabaran memang susah, begitu. Baru 100, 200, 300% udah TP. Baru 100, 200, 300% udah TP. Ya gimana kamu bisa dapat begini? Nah, khusus yang ini, yang bisa sampai naik jutaan-jutaan % ini hanya bagian holder sejati. Sebab itu saya selalu bilang holder is winner. Bukan scalper, bukan. Anda kalau dengan mental dan pola pikir scalper di sini, pasti udah lama kalah Anda. Ya teman-teman. Nah, yang menjadi main point kita yang harus kita soroti adalah apakah use case-nya bertumbuh? Use case-nya bertumbuh nggak? Satu. Yang kedua, holdernya bertumbuh tidak? Komunitasnya bertumbuh nggak? Use case loh teman-teman yang saya soroti, use case. Penggunaan dari si koin ini bertumbuh nggak? Itu aja. Coba kalian amati terus roadmap-nya dan use case-nya. Karena use case itu atau utility daripada si token tersebut itu akan mempengaruhi circulating dan kecepatan perputaran daripada si token tersebut. Jadi teman-teman ya, silakan jawab sendiri. Saya kembalikan kepada Anda ya. Apakah, pertanyaannya kan gitu ya kan, ada yang nanya kan, apakah mungkin bagi Baby Dogecoin tembus ke Rp1? Nah, jadi jawab saya adalah begini, saya jawab dengan pertanyaan. Bila Shiba Inu dalam 1 tahun lebih sedikit bisa terbang 44,7 juta %, ya, apakah mungkin Baby Dogecoin 1/10-nya accelerated growth daripada Shiba Inu ini bisa terbang? Katakanlah mungkin nggak 1 juta, tapi dalam time frame 2-3 tahun. Silakan dijawab sendiri ya teman-teman. Saya hanya mengarahkan bahwa perhatikan use case atau utility daripada token tersebut. Kalau semakin luas, expanding, mempercepat penggunaan daripada token tersebut, ya saya rasa nothing impossible. Tapi kalau mengatakan sampai puluhan tahun, saya rasa enggak lah ya. Begitu aja ya teman-teman, saya betul-betul tertarik untuk membahas ini di siang hari ini karena saya begitu orangnya, optimis-optimis saja. Ya kalau nggak terjadi nggak apa-apa, tapi jangan kita menjadi orang yang pesimis, gara-gara pesimis pikiran negatif, lantas kita jadi gampang sakit teman-teman. Lebih bagus kita positif, bersuka cita, tertawa, bahagia aja. Investasi itu begitu teman-teman. Jangan dibawa stres, investasi itu harus dibawa happy. Loh iyalah, investasi itu kan bicara masalah growth, bukan bicara masalah loss. Ya teman-teman, begitu ya. Oke ya. Oke teman-teman, segitu aja ya review singkat dari saya untuk menjawab apakah mungkin Baby Dogecoin Rp1 ya. Anda sudah tahu sendiri jawabnya. Ya, hanya butuh 1/10 kok langkah ya accelerated growth daripada Shiba Inu untuk Baby Dogecoin ini. Nggak butuh banyak-banyak. Begitu. Lihat aja fundamentalnya atau use case dan utility-nya. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Begitu ya. Oke, silakan komen di bawah mungkin atau tidak mungkin. Ada juga waktu itu bilang mungkin bang sampai lebaran monyet ya. Banyak juga yang nyindir-nyindir ya, biasalah ya. Kalau pikirannya terlalu
sempit, susah memang ya untuk melihat cahaya di luar terowongan gelap itu susah, teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya review singkat dari saya. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin selalu, bukan uang panas. Orang sabar, cuannya besar. And see you at the top.